Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang hadir lebih awal tadi? Kita pintakan kepada Suratul untuk memimpin membacakan doa di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Kita hadir dulu. Nah, semuanya hadir nggak? Hah? Hadir. Nah, alhamdulillah. Kemudian tolong perhatikan video yang ada di layar ini. Nah, ini adalah tata cara berwudu. PCPP 1, 2, 3. Ini tadi termasuk apa ya? Termasuk sunnah wudu. Kemudian memasukkan air ke lubang, termasuk sunnah wudu. Nah, ini termasuk rukun. Kenapa jadi rukun ya? Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ini termasuk rukun. Ini Bang? Membasuh tangan kanan. Ini termasuk rukun. Ini termasuk rukun. Nah, masuk kepala. Ini termasuk rukun. Berapa kali ya tadi? Nah, kemudian membasuh telinga. Ini nggak Pak? Sunnah. Nah, kemudian membasuh kaki sampai mata Ini termasuk apa ya? Rukun. Masuk rukun ini. Nah, doa wudu. Wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Kenapa Pak? Mengusap sebagian kepala kada sebukuan kepala? Kenapa Pak membasuh sebagian kepala kada sebukuan? Ada hadis ini kawan kita yang bisa menjawab kan? Hah? Ada kan? Kalau ada yang bisa menjawab kan? Nah, kenapa ya? Membasuh sebagian kan sebukuan? Kenapa ya? Ada sebagian. Nah, di sini membasuh sebahagian pun boleh. Apalagi sebagian kepala. Apakanlah lagi. Kenapa ya jadi boleh? Karena di sini ada dua pendapat. Pertama, pendapat Imam Syafi'i, artinya sebahagian kepala. Di mana kan membasuhnya? Di sini gak boleh, di sini gak boleh. Nah, ya Allah, di sini gak boleh, ya Allah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik itu seluruh kepala apa ya? Supaya tidak ada perselisihan. Membasuh sebagian boleh, membasuh sebagian kepala pun boleh. Jangan berhualan ya Allah. Artinya itu ada dua pendapat para mazhab. Mazhab itu berijtihad
supaya perbedaan ulama itu jangan sampai dijadikan permusuhan, karena masing-masing ulama ijtihad itu ada mendapatkan pahala. Jadinya bagus, jadi ada memberikan kemudahan. Kalau pina jempolnya rusak, misalnya sedikit kepala rusak jempolnya, boleh dihijam basuh. Misalnya jempolnya rusak takutan, dihijam basuhnya kelak. Atau nang bagus gitu misalnya kayak ini nah misalnya boleh. Nah kayak ini ambil sini nah sedikit kepala. Ya lah, nah tangannya dari sini ke sini. Ini sebagian kepala arahnya. Amunnya nang itu aja. Kamu begini kan kalau memberikan rambut, kamu rambut kayak bapak ada, kenapa? Terbulik nah, ya lah. Nah, ya lah. Jadi yang itu makanya sebagian kepala, sebukuan kepala. Amun sedikit aja, makanya di sini atau di sini, ya lah. Nah, sudah paham? Paham? Nah, alhamdulillah. Lo perhatikan yang di belakang. Coba ya. Berwudu artinya apa tadi berwudu? Bersuci. Untuk apa ya bersuci? Menghilangkan hadas kecil. Untuk apa tujuannya? Untuk sembahyang. Menghadap siapa sembahyang ya? Menghadap Allah. Jadi berwudu di sini adalah hukumnya untuk sembahyang wajib fardu. Arti fardu apa ya? Arti fardu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa atau siksa. Itu artinya fardu. Jadi orang hendak sembahyang itu wajib wudu ya Allah. Adapun nang sunat itu misalnya kayak hendak membaca Al-Quran, hendak guring, itu sunat wudu supaya jangan diganggu oleh syaitan. Jadi wudu itu bagus. Hal-hal nang sunat misalnya hendak membaca Al-Quran, hendak guring, ya Allah, hendak berjalanan supaya selamat. Jadi dibawa wudu. Jadi wudu itu baik. Kenapa jadi baik? Menurut siapa tadi? Rasulullah, ya Allah. Nah, jadi wudu itu menuruti Rasulullah. Kalau kita menuruti mama kita, abah kita pada kita wudu itu menuruti Rasulullah. Kenapa jadi menuruti Rasulullah ya? Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat sampai kepada para ulama, sampai kepada guru-guru, sampai kepada kita. Banyak tuturunannya. Ada langsung kita belajar dari Rasulullah ya Allah. Sedangkan kita belajar dari Rasulullah, kita ada mana muami Rasulullah 1443 Hijriah. Sudah lawas berapa abad? Satu abad berapa tahun ya? 100 tahun. 1000 tahun berapa abad? 10 abad. Nah, 10 abad dipikir. Nah, jadi di sini tadi wudu artinya bersuci. Namunnya pian nggak ada berwudu sembahyang salah. Kada sah. Kenapa yang ada sah wudu abis belanya sembahyang kada wudu kada sah? Karena kada suci. Ya lah, kada suci. Jadi belanya hendak sembahyang dibawa berwudu artinya bersuci. Bilangnya kada wudu tadi kada sah. Wudu ini termasuk syarat sahnya sembahyang. Syarat sahnya salat, syarat sahnya sembahyang. Bilangnya kada wudu, sembahyangnya kada sah. Ya kalau nah ada di zaman Rasulullah dahulu. Bapak cerita lah, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah ini seorang budak. Orangnya orang hitam. Kenapa orang hitam? Karena orang Habsyi. Nah, di sini Rasulullah pertama mendengar ketipak sandalnya dalam surga tadi dahulu. Ketipak sandalnya sudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Nah, karena amalan Sayyidina Bilal ini kada batal wudu. Setiap batal
dibawanya baudu. Bilanya batal baudu, batal baudu. Itulah kelebihan Sayyidina Bilal. Sudah mendengar Rasulullah mendengar ketipak sandalnya masuk ke dalam surga. Jadilah orangnya sudah mendengar kabar Sayyidina Bilal masuk ke dalam surga. Orang mengamalkan wudu. Jadi orang mengamalkan wudu ini sangat baik. Bilanya batal baudu. Nah, kenapa jadi batal baudu? Supaya terpelihara daripada gangguan iblis dan syaitan. Untuk mempraktikkan wudu, kami mintakan anak kami maju ke depan asal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sudah. Kemudian kita minta lagi lawan anak kita Jumiati untuk mempraktikkan berwudu ke depan. Yang lain tolong jaga jangan sampai ditertawakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan berwudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Basuh dua tangan. Kenapa disuruh basuh dua tangan? Kalau pina ada nang getah atau lain sebagainya nang melegah daripada sampainya air kaku kulit. Jadi basuh tangan supaya banyu nang pacangan diuduakan rasap. Baca bismillah, basuh tangan. Kalau pina ada nang legat, basuh dua tangan, kemudian memasukkan air ke mulut. Kenapa jadi dikumpul-kumpulin? Supaya menghilangkan bau kalau pina ada makanan yang tersisa dan kayaknya dibawa sembahyang tetagut batal. Misal dua nih bakas makan kada bakal kumur dibawa sembahyang tetagut batal sembahyangnya. Jadi sebelum sembahyang disuruh membasuh mulutnya dengan air supaya bersih. Kemudian memasukkan banyu ke dalam lubang hidung. Hembusakan. Janganlah hembusakan keluar supaya lubang hidung kita bersih. Supaya lubang hidung kita bersih. Kemudian sesudah memasukkan air ke dalam lubang hidung sebanyak 3 kali hembuskan. Hanya membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari dan lillahi ta'ala.
basuh. Membasuhnya apa? Mulai tempat tumbuh rambut. Nah, yang apa? Jadi liput-liput, jangan di sini basuh. Itu aja. Nah, pokoknya bahasa namanya. Jadi membasuh itu perhatikan. Nah, jadi membasuh. Nah, mulai tempat sini. Nah, sampai kayak sini. Nah, sampai ke bawah. Ini karena rahang. Nah, ya lah. Nah, jangan membasuh gitu. Jadi membasuhnya mulai tempat tumbuh rambut. Ya lah. Nah, sapuan sampai liput. Nah, jadi bila ada rambut bebinian di sini jangan diangkat ke atas. Ini kayaknya bisa ada sabunnya karena rambut yang ada di sini termasuk sebagian daripada muka, termasuk sebagian daripada wajah. Jadi apabila ada rambut yang ada di sini nah, nih di hingga pipi sini jangan diangkat ke atas. Lah, karena ini termasuk sebagian daripada muka. Nah, kalau bebinian aja di sini. Nah, jadi bodong itu amunnya hendak basahi di sini. Lah, sudah basah 3 kali. Ya lah, kemudian membasuh 2 tangan sampai kemana ya? Sampai siku. Nah, bajunya disingsing. Jadi mulai sini sampai sini. Nah, lah bawah. Ada sempurna nang wajib melainkan balabih. Kada sempurna nang wajib melainkan balabih. Jadi membasuhnya tadi mulai di sini sampai sini nah. Kabuhan lah. Jangan sampai di sini aja nah. Kabuhan sampai sini. Supaya wudhunya sah, di tangan kita ini itihi. Kalau pina ada pian bakas tajapai cap. Ada kalau cap. Nah, getah di sini jadinya kada dihilangi atau pian dihindiplas. Bakas luka duan dipasangin hindiplas di puntalnya. Nah, kemudian kada dipacul, maka wudhunya kada sampai airnya ke kulit, maka kada sah wudhunya. Pacul hindiplasnya buangi. Karena dalam hindiplasnya itu ada getah yang kalau nang menghalangi mendiding sampainya air ke kulit. Jadi cat tadi hindiplas ya Allah dipacul. Ada orang naranya nang di sekolah nang putih nggak warnanya tepek kan. Nah tepek ya. Kalau pina ada bakasnya bakas minjem penading misalnya tak pakai tepek. Nah tegak ada dibuangi. Nah maka basuh dulu supaya sampainya air. Ada orang malu gumbili juga. Gumbili ada kalau tahu lah gumbili lah. Nah jadi gumbili itu ada getahnya tak kanan di tempat wudhu kita di sini. Maka wudhunya kada sah karena bajunya kada sampai air ke kulit. Nah jadi mulai sini sampai sini basah. Lah sampai sini. Nah 3 kali berapa kali? 3. Nah ya lah basuhnya jangan itu aja basuhnya. Ada basah enak lah basuhnya. Nah kurang disalah-salah itu ya lah. Nah jadi basuh. Kemudian menyapu sebahagian kepala. Nah tadi sebagian boleh juga. Nah sebagian boleh. Ya lah separuh boleh, sebagian boleh, sebukan boleh. Lah. Kemudian membasuh talingan ini ngapainnya? Sunnah. Kemudian yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam tertib. Artinya apa tertib ya? Berurutan atau bersusun. Nah, habis sudah lah. Nah, membasuh betis pun jangan cipuy di keran aja misalnya di keran nah. Di keran. Gitu aja nah. Kada saja ada basah ya lah. Jadi membasuh di keran itu bujur-bujur gitu nah. Salat-salatin yang ada di bukunya ini nah. Nah, di sininya nah dibasuh. Lah, dibatis gitu supaya rasa bajunya lawan ditumit sini nah. Rajin kada basah tumitnya menyala pakai keran. Lah, jadi lawan amunya pakai keran. Jadi bujur-bujur maitihi bajunya sampainya air ke kaki kita di mana? Nah, mulai telapak betis di tumitnya gelen lah. Tihi sampai basah. Belinya kada basah, wudhunya kada sah. Paham? Maka basah pulang. Kemudian membaca doa sesudah berwudu. Kita bebas sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni
sholihin. Insya Allah apabila pian rajin mengulang-ulang sampai beberapa kali cepat hafal. Ya Allah, bilanya ada diulang-ulang lambat hafal. Bilanya rajin pian mengulang cepat hafal. Pian buka bukunya. Bukunya masing-masing sudah dibuka lah. Nah, pian sudah lama membaca. Sudah membaca mulai halaman 70 sampai 71. Buku pian masing-masing sudah lah. Nah, sudah membaca. Kurang keras suaranya. Sudah membaca? Sudah. Nah, apa tadi judulnya? Ayo berwudu. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Bujuran lah, sudah lah. Bujur dah, halaman 70 sampai halaman 71. Sudah bujur dah? Sudah. Bujur. Berapa tahun ini nah? Punya sudah. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa pian bawa pulang ke rumah nanti. Berapa tahun ini nah? Punya sudah. Ansar. Nambah penjelasan tadi pian paham lo sudah? Wudu artinya apa tadi wudu? Nyaring. Wudu artinya apa tadi? Bersuci. Wudu artinya bersuci. Ada kadang-kadang dengar tadi ya? Ada yang orang dengar? Siapa yang dengar nah? Tupayang lah. Tupayang dengar tadi lah. Nah, udah lagi. Wudu artinya apa tadi? Bersuci. Bersuci. Berarti nang Bapak sampaikan tadi Pak paham. Artinya bersuci daripada hadas kecil. Anak kami pikirin hadas kecil apa? Pikir contohnya. Buang air besar. Buang air besar itu adalah bentuk hadas kecil. Nah, jadi paham pian sudah lah bilanya bata di bawah bau bodoh. Sembahyang orang ada bodoh salah? Ada salah. Orang yang sembahyang ada bodoh salah ada? Ada sah. Karena kada suci. Berwudu yang baik tadi menurut siapa ya? Nah, menurut siapa ya? Nah, anak kami yang di depan nih nah, anak kami yang beginian. Berwudu yang benar itu menurut siapa ya? Tuntunan Rasulullah. Nah, menurut tuntunan Rasulullah. Jadi kan uji Bapak ada ya Allah lah. Berarti wudu itu menurut Rasulullah. Siapa yang melajari? Nah, Rasulullah dari sahabat sampai kepada tabi'in sampai kepada para ulama banyak keturunannya Allah. Nah, hanya sampai kepada kita. Jadi kita menurut Rasulullah. Jangan yang Bapak. Ya Allah. Itu tadi arti wudu, kemudian berwudu yang baik dan benar itu menurut tuntunan Rasulullah. Jumiati masih ingat lah pian lah. Kalau pengudu berapa ya? Hari-hari. 6. 1, 1. Niat 2, membasuh muka, 3, membasuh 2 tangan sampai siku, 4, menyapu sebagian kepala, 5, membasuh kedua kaki serta mata kaki. 6. Titik. Nah, jadi rukun wudu tadi ada berapa? 6. Pertama nih niat. Kedua muka. 3, 4, 5 sampai mata kaki. Rasanya ada tadi kan belum kelupaan Bapak. Nah, dua ingatlah bacaan 2 wudu. Nyaring-nyaring nah 2 nah.
raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Nah, itu bacaan dua berwudu. Bujur lah. Nah, bujur. Kemudian yang terakhir. Dua sesudah berwudu. Ada lagi satu nah. Nah, kami minta Allah nak kami nah. Dua sesudah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, berarti pembelajaran kita pada hari ini ayo berwudu. Pertama tadi kita simpulkan bersama-sama. Pertama tadi kita disuruh membaca doa berwudu, ya Pak? Nah, kemudian membaca doa berwudu dengan benar. Kayak apa supaya benar doanya? Belajar. Kemudian membaca doa sesudah berwudu dengan benar, belajar juga Allah. Nah, makanya kita belajar. Kemudian di sini kita mempraktikkan, memperagakan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Sudah paham? Sudah paham. Nah, kemudian untuk pelajaran selanjutnya nanti karena kita sambung, mungkin tugasnya pian kerjakan karena di rumah di halaman selanjutnya. Ya Allah, halaman selanjutnya karena pian kerjakan untuk evaluasi karena kumpul lah. Nah, untuk evaluasi karena kita kumpul di halaman selanjutnya. Di halaman 74. Jadi karena minggu akan datang kita sambung mungkin materinya karena masalah yang membatalkan wudu. Jadi materi akan datang masalah membatalkan wudu. Jadi untuk evaluasi kita kerjakan di rumah masing-masing yang ada di bukunya. Sudah? Ada yang harta orang lagi? Sudah. Terakhir kita pintakan lagi membacakan doa sama-sama. Pelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi bermanfaat terutama di pribadi Bapak sendiri dan untuk pian berataan. Mudah-mudahan pian kawan mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari yang mana dengan menuntut ilmu ini tidak pernah henti-hentinya, karena menuntut ilmu mulai goyang sampai yang lahat. Jadi wajib. Mudah-mudahan kita diberikan selalu ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, keafiatan dalam menambah ilmu pengetahuan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.